Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jadi, di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 SD dengan materi gabungan dari bangun datar atau bangun ruang. Pada materi gabungan dari bangun datar atau bangun ruang, kita akan membahas contoh soal luas permukaan dan volume gabungan dari bangun datar atau bangun ruang. Sebelumnya, kita akan mengulas kembali pengertian bangun datar dan bangun ruang, macam-macam bangun datar beserta rumus, macam-macam bangun ruang beserta rumus, gambar dari gabungan bangun datar atau bangun ruang. Nah, setelah itu, baru kita akan membahas contoh soal luas permukaan dan volume gabungan dari bangun datar atau bangun ruang. Langsung saja pada pembahasan pertama, pengertian bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang tidak memiliki ruang, hanya sebuah bidang datar saja, dan dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Sedangkan bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Selanjutnya, ada macam-macam bangun datar beserta rumus. Yang pertama, ada persegi. Nah, di sana bisa anak-anak lihat gambar dari persegi, dan rumus dari persegi adalah luas sama dengan sisi dikali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Keliling sama dengan 4 dikali sisi, sedangkan sisi sama dengan akar dari luas sama dengan keliling dibagi 4 sama dengan 1/4 dikali keliling. Yang kedua ada persegi panjang. Di sana dapat anak-anak lihat gambar dari persegi panjang, dan rumus persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar, sedangkan keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Yang ketiga ada jajar genjang. Nah, di sana ada gambar dari jajar genjang, dan rumusnya adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Alas sama dengan luas dibagi tinggi, sedangkan tinggi sama dengan luas dibagi alas. Yang keempat ada belah ketupat. Dapatkah anak-anak lihat di sana gambar dari belah ketupat, dan rumus belah ketupat adalah luas sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2 sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. D1 sama dengan luas dibagi D2 dikali 2. Keterangan di sana, D sama dengan diagonal. Selanjutnya, yang kelima ada layang-layang. Di sana ada gambar layang-layang, dan rumus dari layang-layang tersebut adalah luas sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2 sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. D1 sama dengan luas dibagi D2 dikali 2, keterangan D sama dengan diagonal. Yang keenam ada trapesium siku-siku. Nah, anak-anak dapat melihat gambar dari trapesium siku-siku di sana, dan rumusnya adalah luas trapesium siku-siku A, B, C, D sama dengan BC ditambah AD dikali tinggi dibagi 2. Sedangkan keliling trapesium A, B, C, D sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Yang ketujuh ada trapesium sembarang. Di sana
dapat dilihat gambar dari trapesium sembarang dan rumusnya adalah luas trapesium sembarang A, B, C, D sama dengan BC ditambah AD dikali tinggi dibagi 2. Sedangkan keliling trapesium A, B, C, D sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Lanjut, yang kedelapan ada trapesium sama kaki. Di sana dapatkah kalian melihat gambar dari trapesium sama kaki? Dan rumusnya adalah luas trapesium sama kaki K, L, M, N sama dengan LM ditambah KN dikali tinggi dibagi 2. Sedangkan keliling trapesium K, L, M, N sama dengan KL ditambah LM ditambah MN ditambah MK. Yang kesembilan ada segitiga. Di sana juga ada gambar segitiga dan rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan tinggi sama dengan luas dibagi alas dikali 2 dan alas sama dengan luas dibagi alas dikali 2. Yang ke-10 ada lingkaran. Di sana ada juga gambar lingkaran dan rumus dari lingkaran adalah luas sama dengan V dikali R dikali R sama dengan 22 dibagi 7 dikali R dikali R sama dengan 3,14 dikali R pangkat 2. D sama dengan 2 dikali R sama dengan 7 dibagi 22 dikali keliling. Sedangkan keliling sama dengan 2 dikali V dikali R sama dengan 22 dibagi 7 dikali D. Keterangan di sana L sama dengan luas lingkaran, R sama dengan jari-jari lingkaran, K sama dengan keliling, dan D sama dengan diameter. Nilai dari V sama dengan 22 dibagi 7 per atau 3,14. Lanjut, ada macam-macam bangun ruang beserta rumus. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Di sana dapat anak-anak lihat gambar dari kubus dan rumus dari kubus adalah luas salah satu sisi sama dengan rusuk dikali rusuk. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali rusuk dikali rusuk. Keliling kubus sama dengan 12 dikali rusuk. Sedangkan volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Bangun ruang yang kedua ada balok. Di sana dapat anak-anak lihat gambar dari balok dan rumus balok adalah luas sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Keliling sama dengan 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Sedangkan volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang ketiga ada bola. Nah, di sana dapat anak-anak lihat gambar dari bola dan rumus bola adalah luas sama dengan 4 dikali V dikali R dikali R. Sedangkan volume sama dengan 4/3 dikali V dikali R dikali R dikali R. Keterangan di sana R sama dengan jari-jari. Nilai V sama dengan 22 dibagi 7 atau 3,14. Yang keempat ada tabung. Di sana dapat anak-anak lihat gambar dari tabung dan rumus tabung adalah luas sama dengan 2 dikali V dikali R dikali T ditambah R. Sedangkan volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. Keterangan R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, nilai V sama dengan 22 dibagi 7 atau 3,14. Yang kelima ada kerucut. Di sana ada gambar kerucut dan rumus kerucut adalah luas sama dengan V dikali R dikali R ditambah S. Volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali T. Keterangan nilai V sama dengan 22 dibagi 7 atau 3,14. R sama dengan jari
jari, E sama dengan garis pelukis, dan T sama dengan tinggi. Yang keenam ada prisma segitiga. Di sana ada gambar dari bangun ruang prisma segitiga. Dan rumus prisma segitiga adalah luas sama dengan keliling alas segitiga dikali tinggi ditambah 2 dikali luas alas segitiga. Sedangkan volumenya sama dengan setengah dikali alas dikali B dikali tinggi. Yang ketujuh ada 5 segi 4. Di sana ada gambar dari 5 segi 4 dan rumusnya adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas lubung limas. Volumenya sama dengan 1/3 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang kedelapan ada 5 segitiga. Di sana dapat anak-anak lihat gambar dari 5 segitiga dan rumusnya adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas lubung limas. Sedangkan volume sama dengan 1/3 dikali setengah dikali alas dikali B dikali tinggi. Nah, selanjutnya ada gambar dari gabungan bangun datar atau bangun ruang. Gambar yang pertama, di sana ada gambar dari bangun ruang yaitu kubus dan balok. Pada bangun ruang kubus, terdapat 6 bidang sisi yang sama besar berbentuk persegi. Sedangkan bangun ruang balok terdapat 6 bidang sisi di mana 2 sisi yang berhadapan berbentuk persegi dan 4 bidang sisi yang berhadapan berbentuk persegi panjang. Dan gambar yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar kedua, di sana dapat anak-anak lihat dari gambar tersebut merupakan gabungan dari bangun ruang, balok, dan 5 segi 4. Pada bangun ruang balok, terdapat 6 bidang sisi di mana 2 sisi yang berhadapan berbentuk persegi dan 4 bidang sisi yang berhadapan berbentuk persegi panjang. Pada bangun ruang 5 segi 4 memiliki 5 sisi. 1 sisi berupa alas berbentuk persegi dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Jika kita potong seperti ini, maka terdapat 2 balok dan 1 5 segi 4. Jika dipotong seperti ini, maka terdapat 3 balok dan 1 5 segi 4. Selanjutnya, bangun ruang yang ketiga. Coba anak-anak perhatikan, bangun ruang yang ketiga merupakan gabungan dari bangun ruang kerucut dan bangun ruang tabung. Pada kerucut, terdiri dari 2 bangun datar, yaitu lingkaran dan bangun datar dengan sisi lengkung. Selanjutnya pada tabung terdiri dari 3 bangun datar, yaitu 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Gambar yang keempat, perhatikan, gambar yang keempat merupakan gabungan bangun ruang, prisma segitiga, dan balok. Pada prisma segitiga merupakan gabungan dari bangun datar 2 dimensi, persegi panjang dan segitiga. Sedangkan balok terdapat 6 bidang sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan berbentuk persegi dan 4 bidang sisi lainnya yang berhadapan berbentuk persegi panjang. Langsung saja kita ke contoh soal luas permukaan dari gabungan bangun datar atau bangun ruang. Adapun langkah-langkah dalam menentukan luas permukaan. Yang pertama, membagi permukaan gabungan bangun ruang tersebut menjadi beberapa sisi yang dapat ditentukan luasnya. Yang kedua, menentukan masing-masing luas sisinya. Dan yang ketiga, menjumlahkan seluruh luas sisi-sisinya. Contoh soal. Pada kegiatan pramuka, setiap regu mendirikan tenda pada gambar ilustrasi tenda pramuka di bawah ini. Tenda tersebut memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 2,4 meter,
1,5 meter, sisi miring 1,5 meter, dan tinggi sisi sampingnya 0,6 meter. Berapakah luas seluruh permukaan dari tenda tersebut? Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi tenda pramuka tersebut. Pada gambar di samping, terdapat dua bangun ruang, yaitu ada balok dan ada bangun ruang prisma segitiga. Adapun cara penyelesaiannya, coba kalian perhatikan lagi ilustrasi tenda pramuka tersebut. Perhatikan tanda panah warna putih dan tanda panah warna merah. Pada bangun ruang balok terdapat sisi depan dan belakang seperti yang ditunjuk oleh tanda panah. Bangun ruang balok tersebut berbentuk persegi panjang yang ukuran panjangnya 3 meter dan lebar 0,6 meter. Di mana rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi kita dapatkan 2 dikali 3 meter dikali 0,6 meter. Selanjutnya, perhatikan kembali lagi ilustrasi tenda pramuka tersebut. Perhatikan tanda panah warna putih dan tanda panah warna merah. Pada bangun ruang balok, terdapat juga dua sisi samping kiri kanan seperti ditunjuk oleh tanda panah yang berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama besar, di mana panjangnya 2,4 meter dan lebarnya 0,6 meter. Di mana yang kita ketahui rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi kita dapatkan 2 dikali 2,4 meter dikali 0,6 meter. Selanjutnya, perhatikan kembali ilustrasi tenda tersebut dan perhatikan tanda panah warna merah. Pada bangun ruang balok terdapat sisi alas dengan panjang 3 meter dan lebar 2,4 meter. Jadi kita dapatkan 3 meter dikali 2,4 meter. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar ilustrasi tenda tersebut. Perhatikan tanda panah warna putih dan tanda panah warna merah. Itu merupakan bangun ruang berbentuk prisma segitiga. Pada dua buah segitiga yang ditunjuk oleh tanda panah itu sama besar, terdapat tinggi segitiganya 0,9 meter dan alasnya 2,4 meter, di mana rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, maka didapatkan 2 dikali setengah dikali 2,4 meter dikali 0,9 meter. Perhatikan kembali gambar di samping. Perhatikan tanda panah warna merah dan tanda panah warna putih. Pada dua buah persegi panjang yang ditunjuk oleh tanda panah, panjangnya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Di mana rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi didapatkan 2 dikali 3 meter dikali 1,5 meter. Nah, dengan demikian, luasnya dapat ditentukan sebagai berikut. Nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi tinggal kita jumlahkan saja. Luas sama dengan 2 dikali 3 meter dikali 0,6 meter ditambah 2 dikali 2,4 meter dikali 0,6 meter ditambah 3 meter dikali 2,4 meter ditambah 2 dikali 1,2 setengah dikali 2,4 meter dikali 0,9 meter ditambah 2 dikali 3 meter dikali 1,5 meter sama dengan 3,6 ditambah 2,88 ditambah 7,2 ditambah 2,16 ditambah 9. Jadi, luas seluruh permukaan tenda tersebut adalah 24,84 meter pangkat 2. Selanjutnya,
Contoh soal volume gabungan dari bangun datar atau bangun ruang. Adapun langkah-langkah dalam menentukan volume, yang pertama, membagi bangun tersebut menjadi beberapa bangun yang dapat ditentukan volumenya. Yang kedua, menentukan masing-masing volume bangun penyusunnya. Dan yang ketiga, menjumlahkan seluruh volume bangun penyusunnya. Contoh soal, perhatikan gambar gabungan dari bangun ruang di bawah ini, dan tentukan volume bangun gabungan tersebut. Coba kalian perhatikan gambar gabungan dari bangun ruang di bawah itu. Di sana terdapat bangun ruang yang pertama ada kubus, dan bangun ruang yang kedua itu ada balok. Penyelesaiannya, di mana telah kita ketahui rumus volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Di sana sudah kita ketahui nilai dari sisi volume kubus adalah 8 cm. Jadi 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm sama dengan 512 cm pangkat 3. Sedangkan volume balok rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana sudah kita ketahui nilai dari panjang balok adalah 12 cm dan lebar balok 8 cm dan tinggi balok 10 cm. Jadi volume balok sama dengan 12 cm dikali 8 cm dikali 10 cm sama dengan 960 cm pangkat 3. Nah, volume bangun gabungan tersebut adalah volume kubus ditambah volume balok sama dengan 512 cm di pangkat 3 ditambah 960 cm pangkat 3 sama dengan 1472 cm pangkat 3. Jadi, telah kita dapatkan volume gabungan dari bangun ruang tersebut adalah 1472 cm pangkat 3. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Tetap semangat dan awali semua dengan bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.